أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mempelajari tentang hal-hal yang bisa menguatkan agama kita. Kita mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang hadis-hadis tersebut dari sekian banyak ribuan bahkan ratusan ribu hadis itu dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadi 42 hadis yang semuanya itu kategorinya Jawami'ul Kalim, yaitu kalimat hadis yang maknanya ringkas tapi kalimatnya ringkas tapi maknanya padat, dan juga merupakan porosnya Islam. Jadi dengan kita mempelajari 42 hadis ini diharapkan kita bisa mengetahui Islam secara global. Menginjak pada hadis yang ke-15, yaitu berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau enggak bisa dia hendaknya diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa amalan-amalan yang kesemuanya itu merupakan akhlak yang baik, yang mana itu bisa meningkatkan atau bisa menjadi barometer keimanan seseorang. Jadi yang mana amalan-amalan tersebut yaitu berkata baik, itu termasuk amalan tersendiri. Diam itu juga amalan tersendiri, pahalanya dewi. Berkata baik, yang kedua diam, kemudian memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu. Keempat-empatnya ini adalah amalan-amalan yang bisa menunjukkan akhlak seseorang. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwasanya bukti keimanan tertinggi dari seseorang itu adalah akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin sempurna iman seseorang itu tercermin dari perbuatannya, tercermin dari apa yang keluar dari dirinya. Entah tutur katanya, dari tindak tanduknya, dari bagaimana dia mensikapi orang-orang di sekitarnya. Ini semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin baik akhlaknya. Ini
adalah barometer keimanan seseorang. Dia juga bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Jadi di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi dan paling dekatnya besok posisinya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak yang mulia ini bisa menjadikan barometer keimanan dan juga itu bisa menjadikan menaikkan tinggi rendahnya posisinya di akhirat nanti. Jadi barometernya apa? Dari akhlak seseorang. Banyak sekali akhlak yang mulia. Nah, orang yang semakin sempurna imannya, semakin baik keimanannya, semakin baik akhlaknya, dia bisa berbuat baik kepada semua orang yang dia temui di sekitarnya. Yang lebih lagi, berarti yang paling berhak, orang yang paling berhak untuk diberikan akhlak mulia adalah siapa? Orang yang terdekatnya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya pasti dia kepada anaknya, kepada istrinya itu juga terbaik. Karena banyak orang itu bisa pura-pura baik di luar bisa. Dia di lingkungan misalnya, seorang suami kelihatan baik sama orang-orang, akhlaknya jarang marah, nggak pernah secara kelihatan dohiriahnya baik, tapi ternyata dengan istrinya tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau orang yang semakin sempurna imannya, pasti orang di sekitarnya merasakan mulianya akhlaknya dia. Yang paling berhak mendapatkan kemuliaan akhlak seseorang siapa? Anak dan istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada orang di sekitarnya, kepada anaknya misalnya. Dan saya Nabi adalah orang yang paling di antara kalian yang paling baik kepada keluargaku adalah Nabi. Makanya sosok Nabi adalah sosok yang wajib kita tiru dari sisi kemuliaan akhlaknya. Makanya bagaimana kita tahu mulianya akhlak Nabi ya? Kita lihat bagaimana hubungannya Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana romantisnya Nabi dengan para istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang-orang sekitarnya. Kita bisa tahu ya dengan sering-sering kita ngaji tentang akhlak beliau. Dan ini bisa dikatakan kemuliaan akhlak seseorang itu pasti tercermin dari tindak tanduknya. Jadi semakin tinggi keimanannya, pasti yang keluar dari dirinya adalah akhlak yang mulia. Nah, dalam hadis ini Nabi mencontohkan ada berapa tadi? Ada 4 perbuatan. Berkata baik atau diam. Maksudnya nek iso ngomong apik ya ngomong apik, kalau enggak diam. Itu juga akhlak yang mulia. Kemudian dengan tetangganya juga baik dan juga dengan tamunya juga baik. Ini menunjukkan orang yang bisa mengukur dirinya, kalau dia bisa berbuat baik dengan empat hal ini, berarti bisa dikatakan akhlaknya juga baik. Terkait hadis tadi, para ulama itu membagi amalan tadi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu amalan yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan juga hak makhluk, hak sesama muslim. Hak Allah dan juga hak sesama muslim, yaitu berkata baik dan diam. Orang berkata baik dan diam itu menunaikan haknya Allah. Kalau perkataan baik juga kepada Allah atau juga kepada orang sekitarnya. Kemudian yang kedua, menunaikan hak-hak sesama muslim, yaitu berbuat baik kepada tetangganya dan juga berbuat baik kepada tamunya. Ini berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk akhlak mulia dari 2 sisi. Menunaikan haknya Allah dan juga menunaikan hak sesama muslim. Terus Rasulullah SAW ketika membuka hadis ini, beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi Nabi Muhammad menyandingkan antara barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa demikian? Karena seseorang jika imannya itu benar-benar iman kepada Allah, dia iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, maka akan semakin mudah dia melakukan amal soleh. Dan ini banyak disebutkan dalam
ayat, misalnya penyandingan antara iman dengan hari akhir. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Misalnya itu. Jadi Allah menyandingkan beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir ini banyak di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ini berarti menunjukkan bahwasanya orang kalau semakin dia mengingat Allah, semakin banyak dia mengingat hari akhir, maka dia akan semakin memudahkan dia untuk beramal soleh. Misalnya contoh tadi misalnya, berkata baik atau diam. Orang berhati-hati kalau dia ngomong, kapan semakin dia sering mengingat hari akhir bahwasanya ucapan itu ada hisapannya, ada ada akibatnya di akhirat, maka dia akan hati-hati ketika ngomong. Begitu juga dengan menghormati tetangganya misalnya. Dia mengeluarkan banyak duit, dia mengeluarkan banyak misalnya berbuat baik, dia sabar terhadap gangguannya misalnya. Dia kalau nggak sering mengingat hari akhir, nggak akan mungkin bisa seperti itu. Makanya ini pengorbanan seperti ini dia pasti sering mengingat hari akhir. Bahwa hari akhir itu nanti ada pembalasannya. Semua amal soleh yang dia kerjakan pasti ada dia tuai di akhirat nanti. Nah, ketika dia sering mengingat seperti itu, maka berakhlak mulia terhadap orang di sekitarnya itu akan semakin mudah. Dia nggak ragu-ragu lagi mengeluarkan uangnya kalau memang dibutuhkan. Tetangganya membutuhkan, nyoh misalnya seperti itu. Bantu kalau memang bisa. Ada tamu yang memang harus dijamu, dia nggak pelit. Kapan dia seperti itu ya ketika dia orientasinya iman kepada Allah kemudian disandingkan dengan hari akhir. Semakin banyak dia mengingat hari akhir bahwasanya apa yang dia tabur di dunia ini pasti akan dia tuai di akhirat kelak. Makanya ini memudahkan seseorang ketika beramal soleh. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin wa abada." Jadi antara rasa pelit dan juga keimanan itu nggak akan bisa bersatu. Orang kalau pelit itu pasti dia akan imannya bermasalah dengan itu tadi. Berarti mungkin dia kurang beriman kepada hari akhir juga bisa, kurang beriman kepada Allah juga bisa. Tapi kalau dia beriman dengan keimanan yang sempurna, dia nggak ragu-ragu. Kalau memang dia bisa, dia akan bantu misalnya. Seperti itu. Jadi keimanan kepada Allah kemudian kepada hari akhir itu akan semakin memudahkan seseorang untuk berbuat baik, beramal soleh, berakhlak mulia. Dan ini tidak akan bisa didapatkan kalau orang itu lalai dari hari akhir. Orientasinya dunia tok. Dia akan berbuat baik kepada orang yang memang menguntungkan dia. Pasti akan seperti itu. Orang kalau orientasinya dunia, dia pasti akan bermuamalah dengan manusia. Itu ya baiknya sama orang yang akan menguntungkan dia secara duniawi. Ya dae nang wong sugih-sugih misalnya. Apike nang wong sing top-top sama orang yang di bawahnya dia akan semena-mena. Karena ya itu tadi, kurang imannya dia kepada hari akhir. Kemudian hadis yang pertama, berkata baik atau diam misalnya. Berkata baik, perkataan manusia ini kan ada 3 jenis. Ada perkataan yang baik, ada ini berpahala, kemudian perkataan yang buruk, ini akan menimbulkan dosa. Kemudian yang ketiga ini perkataan yang mubah. Perkataan yang mubah ya enggak dosa, ya enggak dapat pahala. Kemudian kalau kita mau breakdown lagi, perkataan baik ini ada 2 jenis. Perkataan baik yang secara zatnya memang baik. Contohnya misalnya membaca Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Itu kan perkataan-perkataan yang baik. Kita ucapkan itu langsung berpahala. Baca Quran misalnya, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Itu ucapan-ucapan yang ketika kita ucapkan langsung menghasilkan pahala jika ikhlas kepada Allah. Kemudian model yang kedua, perkataan baik yang asalnya itu perkataan yang biasa mubah, tapi karena tujuannya baik akhirnya menjadi berpahala. Contoh misalnya obrolan biasa, obrolan antara suami istri misalnya. Obrolan antara suami istri yang di situ ada tujuannya agar semakin menambah rasa sayang di antara keduanya. Kan
Mungkin suaminya sehari udah kerja misalnya, dia jarang ketemu istrinya, sekali ketemu ya dia ngobrol dengan sini. Meskipun yang diomongkan itu ngalor ngidul, bahas cuaca, bahas anak, bahas tadi kejadian di kantor apa, bahas kejadian di pasar apa misalnya. Dia ngomong seperti itu, tapi tujuannya agar semakin merekatkan hubungan keduanya, maka itu adalah menghasilkan pahala. Obrolan antara suami istri. Kemudian misalnya obrolan antara anak dengan orang tua ya sama aja. Misalnya anak pengen dekat sama orang tuanya, dia menyenangkan hatinya orang tuanya gimana caranya, misalnya ya omong ngalor ngidul bahas apa-apa misalnya. Tapi dia bertujuan untuk menyenangkan hati orang tuanya, maka itu akan menghasilkan pahala. Itu ucapan yang baik seperti itu. Tapi kalau obrolannya sudah mulai offset ya ngerti nggak? Tadi si fulanah misalnya, itu sudah offset ya, sudah stop. Jangan. Atau misalnya suami itu sibuk banget, nggak sempat ngobrol ya dijamilah. Luangkan waktu untuk ngobrol dengan istri supaya ada itu tadi. Nggak kok seharian kerja sekalinya di rumah malah main HP, main game dan lain sebagainya, istrinya ditinggal ya nggak seperti itu. Kita banyak sekali miskomunikasi antara suami istri ya karena kurangnya itu kan. Nah, ketika ini obrolan ini tujuannya untuk itu semakin merekatkan hubungan antara suami istri, yaitu adalah menghasilkan pahala. Tapi jangan sampai offset, jangan sampai nanti mengarah kepada gibah kepada namimah. Sama obrolan seperti itu. Misalnya mendamaikan orang yang bermusuhan, itu juga termasuk obrolan yang perkataan yang baik di situ. Meskipun ya ngomongannya ngalor ngidul bahkan bohong bisa. Jadi kalimat-kalimat bahkan seandainya itu bohong sekalipun, kalau tujuannya baik itu bisa menghasilkan pahala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Tirmidzi, la yahilul kadzib illa fi thalath. Dusta itu mutlak tidak boleh. Dusta mutlak tidak boleh kecuali 3 hal. Yuhadditsu rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Jadi gombalnya seorang suami kepada istrinya agar istrinya senang. Itu meskipun itu omongan gombal yang kamu adalah wanita paling cantik di dunia misalnya. Itu gombal jadi bojone yang ngerti jadi. Tapi itu ngomong seperti itu tujuannya untuk menyenangkan istri, itu berpahala meskipun dusta. You know what? Ya sebenarnya mungkin tahu ya gombalan-gombalan ya mungkin yang biasa kayak gitu biasanya ini mantan-mantan anyar. Ya seharusnya mantan-mantan lawas itu dibiasakan kayak gitu juga gombalin istrinya. Itu gombalnya seorang suami kepada istrinya itu meskipun dusta itu boleh berpahala. Wal kadzib fil harb, dan dusta di dalam peperangan. Itu juga boleh karena strategi ketoke rono tapi ternyata rene. Nah, itu tujuannya untuk memenangkan peperangan itu enggak apa-apa. Ucapan-ucapan bahkan ucapan dusta. Kami akan serang misalnya. Ternyata itu strategi untuk ngulur atau sebagainya. Itu seperti itu boleh. Yang ketiga, wal kadzib liyusliha bainan nas. Untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru. Si A sama si B padu misalnya. Ada orang nengai dia ngomong sama si A, sakjane si B ke jane pengen apian karo awakmu, cuman dia izin. Dia sering kalau ngomong itu muji-muji sampean, padahal enggak gitu. Dia bohong padahal. Dia ngomong si A seperti itu. Dia ngomong sama si B kayak gitu juga. Akhirnya 2 orang ini dengan gombalan dengan bohongnya si penengah tadi akhirnya dia bisa berdamai. Itu boleh seperti itu. Paham ya? Jadi omongan biasa, mubah, kalau memang tujuannya baik itu bisa menjadi baik, meskipun itu bohong. Kemudian itu tadi perkataan baik. Perkataan buruk juga seperti itu. Perkataan buruk itu secara zatnya buruk ya ada, ghibah, namimah misalnya. Terus merendahkan orang lain, cacian, makian, itu kan omongan-omongan yang dari omongannya itu langsung bernilai dosa, bernilai pahala. Ghibah itu kita menyebutkan kejelekan orang lain yang orang lain itu sebenarnya enggak seneng jika kejelekannya disebut-sebut. Itu namanya ghibah.
Meskipun ya itu fakta. Ya itu namanya gibah ya fakta itu. Nek justru malah bohong ya bukan gibah namanya. Itu malah menjatuhkan lagi. Kemudian yang kedua, buruk secara tujuannya. Meskipun secara zatnya itu perkataan yang halus, perkataan yang di situ memang lemah lembut. Tapi kalau tujuannya untuk memecah antara dua belah pihak, misalnya memecah belah umat, itu juga namanya perkataan yang buruk secara tujuannya. Jadi perkataan yang buruk secara zatnya ada yang buruk, yaitu ghibah, namimah, merendahkan itu tadi. Ada yang buruk tujuannya untuk memecah belah umat misalnya. Ngomong gini, ngomong kepada sini seperti ini misalnya. Meskipun kata-katanya baik tapi untuk memecah belah, itu namanya perkataan yang buruk. Maka dari sini ya kita tahu bahwasanya kita hendaknya berkata yang baik, baik secara zatnya baik maupun tujuannya baik. Meskipun misalnya bahkan ketika ada beberapa kita pengen ngomong yang baik, ada beberapa frase, misalnya kita pengen mengutarakan sesuatu, ini ternyata ada 5 kalimat. 5 kalimat ini tujuannya sama misalnya. Pilihlah kalimat yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik. Jadi meskipun tujuannya baik, pengen ngomong sesuatu misalnya tujuannya A misalnya, tapi dengan ungkapan yang macam-macam ini tadi, pilih ungkapan yang paling baik. Ini adalah perkataan yang baik seperti itu. Adapun perkataan yang mubah, ini ya silahkan, boleh diucapkan, boleh dikatakan, tapi jangan lupa kalau memang kita pengen berpahala itu tadi jangan lupa tujuan awalnya. Jadi kita termasuk hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu tidak boleh kok. Kita biasanya ngomong, "Aku wong ngene iki kok ceplas-ceplos" misalnya. Enggak boleh. Orang yang ceplas-ceplos, apa yang ada di hatinya langsung diutarakan, apa yang di hati, ada yang di pikirannya langsung diceploskan, itu bukan termasuk sifat ini tadi. Kalau orang dia beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dia akan milih kata-kata. Maka dia akan berkata baik, nek ra iso diam, menang. Itu mau kayak gini nih, ya memang teori ini gampang tapi prakteknya susah. You know what? Itu. Nah, karena yaitu tadi orang yang pada zaman sekarang ini banyak zamannya orang yang banyak omong, semuanya dikomentari. Kita sudah saatnya belajar diam. Kalau dulu dari kecil kita belajar untuk bicara, itu juga kangelan dewi. Kita sulit untuk antara nggak bisa, kemudian kita bicara itu butuh waktu butuh proses untuk belajar bicara. Sekarang ketika kita sudah ngaji, kita sudah saatnya belajar untuk diam. Ini juga butuh ilmu. Kapan waktunya kita diam, kapan waktunya kita bicara. Sehingga kita sekalinya bicara itu berkualitas. Ada orang itu seperti itu kadang-kadang. Dia jarang ngomong, sekalinya ngomong itu berbobot. Ya, ini yang kita harapkan. Nah, kita tuh kadang-kadang enggak. Wes sembarang diomongke, sembarang dikomentari, akhirnya yaitu tadi menjatuhkan muruah seseorang. Kemudian di antara dua hal ini, berkata baik atau diam, ini mana yang paling baik? Ini sama ulama juga dibahas. Berkata baik atau diam, mana yang lebih baik? Sebagian ulama mengatakan berbicara itu lebih baik kalau memang bicara baik. Berbicara baik itu lebih baik daripada diam. Karena berbicara baik itu manfaat pada orang. Kalau dia berbicara yang baik, akhirnya dia bisa mengubah seseorang, misalnya dia bisa menyenangkan seseorang, memasukkan kesenangan di hati seseorang, itu juga berpahala. Kalau diam itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia selamat dari hal-hal yang bisa misalnya mencelakakan dia. Tapi sebagian ulama itu memilih diam itu lebih baik daripada berbicara. Seperti halnya mereka berdalil dengan nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Luqman Al-Hakim berkata, "Ya bunayya, ma nadimtu 'ala sumt qad, wa in kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab." Wahai anakku, saya enggak pernah menyesal atas sikap diamku. Jadi sikap diam ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Seandainya bicara yang baik itu termasuk perak, maka diam adalah emas. Nah, ini sebagian ulama berdalil dengan ini, sehingga ketika dia diam di zaman yang fitnah itu lebih baik daripada dia ngomong. Nah, sekarang kita lihat fenomena di sekitar kita. Banyak hal yang membuat orang itu banyak istilahnya itu memancing orang berkomentar, memancing orang untuk ngomong. Ada fenomena ini dikomentarin, fenomena ini dikomentarin. Ya, kalau kita bisa diam itu lebih baik. Makanya diam di zaman fitnah seperti ini itu adalah suatu hal yang bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Karena bisa jadi seseorang itu tergelincir sebab ucapannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam." So, ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah. Nah, dari sebuah kalimat itu yang dia mungkin lupa terhadap kalimat yang dia ucapkan, ternyata sebab kalimat itu melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Dia ngomong misalnya sesuatu ternyata viral, banyak ternyata kalimat itu kalimat jelek dan itu viral misalnya, dicontoh banyak orang, dan dengan adanya seperti itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkata, "Wa man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi." Barang siapa yang menganggap bahwa perkataan itu bagian dari amalnya, maka dia akan sedikit bicara kecuali hal yang bermanfaat. Ini orang kalau bisa menimbang hadis ini, mengamalkan hadis ini misalnya, berkata baik atau diam. Jadi setiap kali kamu mau ngomong, dia mikir dulu, sing tak omong iki bermanfaat apa ora? Nek ora tak meneng. Nah, kalau dia bisa mengamalkan seperti ini, biasanya orang itu jadi pendiam, banyak diamnya. Ini yang jarang kita jumpai di era sekarang ini. Ini makanya kita berusaha, kalau kita mempelajari hadis-hadis seperti ini, kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita dalam semua hal, semua situasi, segala situasi yang kita hadapi, kita berusaha mengamalkan hadis ini. Kalau memang omongan kita ini bermanfaat, omongkan. Kalau tidak, diam. Bisa nggak kira-kira? Makanya sebagian ulama bahkan mengatakan idza a'jabakal, dan ini antara baik antara berkata baik sama diam ini ya tergantung mana yang lebih baik. Makanya sampai ada ungkapan ini, idza a'jabakal kalam fasum wa idza a'jabakas sumt fatakallam. Ketika bicaramu membuat takjub, kadang-kadang orang ketika dia berbicara itu membuat dia takjub sendiri dengan ucapannya itu. Wah, omongan saya ini didengar misalnya. Nah, ketika kita bicara banyak, misalnya kita bicara kebaikan, membuat orang takjub dan diri kita takjub kepada omongan kita, mending menang. Wes. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia berbicara di podium itu, tahu-tahu dia diam. Kenapa? Dia takjub dengan ucapannya sendiri. Dia khawatir itu akan membahayakan dia. Dan ketika kita menganggap, di saat kita menganggap diam kita ini membuat kita takjub, wah aku ini wongnya menengan. Ya, dengan seperti itu dia menganggap bahwasanya dia membuat takjub dirinya sendiri. Aku wongnya menengan, akhirnya terus dia berharap dari diamnya itu dia menimbulkan dia riak, maka ngomong. Itu tergantung situasinya. Tapi intinya antara berkata baik dan diam itu harus ada timbangannya. Timbangannya yang kita tahu, ya kita yang bisa nimbangi kita sendiri.
Tapi itu tadi, kita dengan adanya seperti ini berusaha meminimalisir kalimat-kalimat yang memang bisa membahayakan kita. Itu yang pertama tadi berbicara baik atau diam. Kemudian yang kedua itu memuliakan tetangga. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna di dalam membahas masalah akhlak. Jadi di antara akhlak yang dibahas dalam agama Islam adalah bertetangga. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana," terus wa bidzil qurba wal jaridil qurba wal jaril junub. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Itu semuanya kita berbuat baik kepadanya. Dan banyak hadis-hadis yang membahas tentang berbuat baik kepada tetangga. Adapun inti dari berbuat kepada tetangga itu ada dua. Yang pertama itu berbuat baik kepada tetangga yang di situ sesuaikan dengan urf. Urf itu adalah kebiasaan masyarakat kita. Kalau orang di sekitar kita, orang Jawa bagian Jatikuwung, bagian mana ini? Bagian Josari. Ini kira-kira berbuat baik kepada tetangga yang dipahami orang sini kayak apa? Misalnya ater-ater, mendatangi undangan, tilik wong loro misalnya. Itu kan namanya kita berbuat baik. Ada tetangganya kesusahan kita bantu. Ada tetangganya yang memang sakit kita antar misalnya. Kita jenguk. Ini namanya berbuat baik kepada tetangga. Ini sesuai dengan lingkup yang kita berbuat baik kepada tetangga. Dan tidak jarang kita mengeluarkan biaya-biaya. Itu namanya berbuat baik kepada tetangga. Nah, saking pentingnya hal ini sampai-sampai Rasulullah SAW itu berwasiat. Jadi seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ketika keluarganya nyembelih kambing, itu sampai beliau itu nanya sampai 3 kali. Ahdaitum lil jarinal yahud, ahdaitum lil jarinal yahudiyah. Kalian ketika keluarganya ada yang nyembelih kambing, bagi-bagi makanan, sampai dia tuh nanya, udah tetangga kita yang Yahudi udah dikasih belum? Itu sampai tanya terus, tetangga kita yang Yahudi udah dikasih belum? Karena sami itu Rasulullah SAW yakul, mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarithu. Jadi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan tetangga itu saking kita wajibnya berbuat baik pada tetangga itu seakan-akan tetangga itu nanti dapat warisan. Itu seakan-akan ya, bukan tetangga dapat warisan enggak. Saking Jibril itu wasiat kita berbuat kepada tetangga itu harus betul-betul sering, itu seakan-akan tetangga itu nanti dapat warisan. Saking wajibnya kita berbuat baik kepada tetangga. Makanya Abdullah bin Amr bin As tadi sampai nanya itu tadi, tetangga kita yang Yahudi dapat udah kamu berikan belum? Wis mbok terima belum itu kan. Ini termasuk salah satu hadis yang ketika kurban kemarin ada yang nanya, Ustaz, bagaimana apa hukumnya kita memberikan daging kurban kepada non muslim? Ini jawabannya hadis ini. Enggak masalah. Kalau memang tetangga kita non muslim ya dikasih aja. Ini tetangga, kalau memang tetangga ya dia dapat hak kita perbuat baik. Dan banyak sekali hadis-hadis seperti ini, sehingga berbuat baik kepada tetangga itu bisa dikatakan suatu kewajiban yang ketika ini ditinggalkan itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Orang kalau imannya baik, pasti dia dengan tetangganya baik. Itu yang pertama, itu berbuat baik kepada tetangga. Kita melakukan sesuatu. Yang kedua, tidak ganggu. Jadi berbuat baik ini ada dua. Kita memang berbuat baik, kita beramal, entah itu kita sedekah, entah itu kita menjenguk dia ketika sakit, entah kita perhatian ketika dia memang membutuhkan. Atau yang kedua, kita tidak mengganggunya. Itu juga namanya berbuat baik kepada tetangga. Makanya karena ini hubungannya dengan keimanan yang kemarin kita bahas kemarin, sampai Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min.
Demi Allah orang ini enggak beriman. Demi Allah orang ini enggak beriman. Imannya tidak sempurna. Siapa? Gila. Waman ya Rasulullah. Siapa yang enggak beriman ya Rasulullah? Qala berkata sapa Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu wa iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Entah gangguan lisan atau gangguan dari perbuatan-perbuatannya. Kalau sampai tetangganya merasa terganggu dengan kehadirannya, maka dia imannya bermasalah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu wa iqahu. Enggak, orang itu enggak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Makanya di sini Rasulullah SAW juga berpesan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Maka termasuk gangguan kepada tetangganya ini termasuk dosa besar, karena ancamannya neraka, ancamannya tidak iman. Ini yang kita lihat kita sering lihat ketika orang bersosialisasi di sekitar kita kayak seperti ini. Banyak orang itu merasa terganggu dengan orang di sekitarnya. Misalnya nyetel musik kenceng-kenceng misalnya, sampai tetangganya merasa terganggu. Ya kalau mau konser ya jangan memutar musik yang keras sehingga tetangganya terganggu, atau mungkin ketika jam istirahat dia dandan misalnya sampai malam jam 10 duduk palu misalnya, itu ada ganggu istirahat tetangganya misalnya. Atau mungkin anaknya yang mungkin nakali tetangganya di situ, balangi gendengnya dan lain sebagainya, dibiarkan aja, itu namanya ganggu tetangganya sampai tetangganya merasa terganggu. Nah, ini bahaya. Ya, hak itu tadi, tetangga itu harus kita berbuat baik kepada tetangga kita. Makanya dosa mengganggu tetangga itu beda dengan mengganggu orang lain. Bahkan hal yang misalnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Ahmad misalnya, la ayyazniya rajulu bi ashri niswah aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jari. Jadi seseorang yang misalnya dia berzina dengan 10 wanita yang dia mungkin itu masih lebih ringan dibandingkan seseorang yang zina dengan istri tetangganya. Ini bukan berarti zina boleh ya, bukan. Maksudnya level dosanya ganggu tetangga itu tadi, bandingannya seperti itu tadi. Zina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan dibandingkan menzinai istri tetangga. Istri tetangga yang harusnya kita jaga, kita misalnya ketika suaminya bepergian itu seharusnya sebagai tetangganya sebagai pagar, bisa mageri misalnya, bisa menolak gangguan ketika ada gangguan yang datang, justru malah pagar makan tanaman misalnya, digoda lain sebagainya. Ini sama. Wa ayyasyrik rajulu bi asri abyad aisaru alaihi min ayyasyrik min jari. Jadi orang kalau misalnya seorang pencuri, dia mencuri dari 10 rumah yang di situ jauh, itu masih lebih ringan dibandingkan dia mencuri dengan tetangga dekatnya. Ini menunjukkan bahwa level dosanya orang yang ganggu tetangganya itu lebih besar dibandingkan dia ganggu orang lain. Tapi bukan berarti ganggu orang lain boleh juga, tetap dosa, tapi level dosanya ganggu tetangga itu lebih besar. Paham ya? Jadi ini yang seharusnya kita renungkan, bahwasanya kita bertetangga, kita berusaha semakin kita lama ngaji, semakin banyak ilmu kita, akhlak yang terpanjang dari diri kita seharusnya dengan tetangga itu apik. Tetangga dengan tetangga yang baik, dengan tetangga ngomongnya ya berusaha ngomong yang baik, berusaha menjadi orang yang
dibutuhkan ketika tetangga membutuhkan dan kita tidak mengganggu tetangga kita dengan hal apapun. Kalau kita diganggu ya sabar, ojo dibales. Jangan membalas gangguan dengan gangguan yang lebih. Misalnya, umpama tetangga kita, ini kembali lagi ke orientasi akhirat ya. Umpama tetangga kita yang ganggu kita misalnya, dia nyetel musik kenceng-kenceng misalnya, dia banyak mengganggu kita ketika istirahat sampai kita terganggu, betul-betul terganggu, sabar. Itu lebih baik dibandingkan kita membalas perlakuan itu tadi. Karena apa? Kedzaliman dia nanti akan dia tuai sendiri di akhirat. Justru malah jenengan dapat nanti pahalanya dia dikasihkan jenengan. Itu tadi kalau kapan orang bisa seperti itu? Kalau dia meyakini hari akhir itu tadi. Bahwasanya hari akhir itu akan semua kedzaliman akan dibalas oleh Allah. Nah, ketika kita meyakini seperti itu, ya santai aja kita ngadepi orang-orang yang zalim. Kita santai. Tetangga kita mau ya kita nek misalnya sebisa mungkin sabar nek. Enggak bisa diomongkan dengan baik-baik. Pak, nek nyetel musik niku ampun kenceng-kenceng, Mbok. Volumenya dikecilin dikit. Nah, misalnya gitu misalnya. Kalau bisa ngomong, jangan kita balas dengan kedoliman yang lain misalnya. Tetanggane nyetel musik, bendangnya dibalangi lah itu. Jenenge ngejak perang itu nanti. Ngoten nggih? Jadi bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu termasuk akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini bisa kita capai kapan? Ketika kita mengimani, kita sempurna iman kita kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Karena setiap apa yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai di akhirat. Dan kita berusaha seminim mungkin mendolimi orang lain, itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Yaitu tadi termasuk kita minim dolim kepada tetangganya. Jangan sampai anak-anak kita misalnya sampai ngerusak nakalin tetangga misalnya, sampai ngerusak propertinya orang lain. Ya kita didik bagaimana anak kita jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memuliakan tamu. Ini juga termasuk akhlak yang mulia. Memuliakan tamu ini juga praktek yang susah. Ya, praktek nyata memuliakan tamu yang disebutkan dalam Al-Quran bisa kita lihat dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Ad-Dariyat, hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tahukah kalian, maukah tak ceritakan tentang ceritanya tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat yang menjelma menjadi orang-orang yang super ganteng, yang orang-orang ini akan menyiksa kaumnya Nabi Lut. Sebelum mereka ke tempatnya kaumnya Nabi Lut, mereka mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim untuk mengabari bahwasanya Nabi Ibrahim akan punya anak Nabi Ishak. Makanya mampir dulu, ada beberapa laki-laki yang tampan-tampan itu datang ke tempatnya Nabi Ibrahim. Itu Ittakhalu alaihi faqalu salama. Kemudian mereka ketika masuk kemudian mereka mengucapkan salam. Nah, ini sebagian ulama memaknai ini berarti rumahnya Nabi Ibrahim itu selalu terbuka. Jadi kalau tamu datang itu masuk dulu baru salam. Jadi ada ruang tamunya. Ini sebagian ulama maknai gitu. Ruang tamunya itu terbuka. Jadi tamu bisa langsung masuk kemudian salam. Ittakhalu alaihi faqalu salama. Makanya ketika tamunya datang salam, Nabi Ibrahim juga salamun qaumun mungkarun. Nabi Ibrahim menjawab waalaikumsalam. Tapi kok kayaknya qaumun mungkarun. Ini orang kalian saya enggak kenal misalnya. Ada orang tamu datang dan Nabi Ibrahim belum pernah kenal orang-orang ini. Karena malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang tampan itu tadi. Nah, ketika ada tamu, bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bijilin samin. Maka Nabi Ibrahim langsung faragha itu cepat-cepat langsung beleh sapi yang gemuk dibeleh, dipanggang. Bukan ceplok telur, bukan. Jadi ke belakang segera. Faragha itu kan cepat-cepat kemudian menyembelih sapi yang gemuk, kemudian dipanggang biar cepat matang, kemudian dihidangkan. Faqarrabahu ilaihim,
Kemudian Nabi Ibrahim memotong-motongnya, tamunya diladeni. Jadi kalau kebiasaan orang-orang Arab itu katanya loh ya. Itu kalau menjamu tamu ya gitu, ada daging itu dipotong-potongkan, dihadapkan itu biar tamunya nggak sungkan untuk makan. Jadi wis dicepak nih gitu. Ini faqarrabahu ilaihi. Padahal Nabi Ibrahim nggak pernah kenal orang ini, dibelah ke sapi yang gemuk dan dihidangkan dengan segera. Ini termasuk sikap menghormati tamu yang luar biasa. Yang kita jarang kita dapati zaman sekarang itu. Berarti kan ngenek-ngenek gitu, ngenek-ngenek gitu. Jadi diada-adakan untuk tamunya. Meskipun ya laki-laki ini tamu-tamu tadi nggak makan karena ya mereka malaikat nggak makan makanan sampai Nabi Ibrahim itu takut. Tapi intinya ini sikap yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Jadi beliau kepada kaumnya pun juga open house itu. Jadi rumahnya itu selalu terbuka sehingga orang yang punya masalah selalu bisa datang kepada beliau. Dan ketika dapat tamu itu tadi langsung dienak-enaknya seperti itu. Ini yang sikap yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Memuliakan tamu ini juga termasuk akhlak yang mulia yang bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi pun itu sudah menjadi kebiasaan yang mulia bagi orang-orang Arab. Jadi memuliakan tamu, menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa, yang diistimewakan, itu termasuk akhlak yang mulia, yang mana meskipun Nabi itu belum diutus sebagai Nabi, beliau sudah mempraktekkan ini. Dan itu kebiasaan baik orang-orang Arab, ya orang-orang Arab yang orang-orang sebelumnya. Jadi ketika Nabi pertama kali diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu kan diangkat menjadi Nabi ketika beliau di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian didekep gitu kan, sampai nggak bisa napas. Kemudian turunlah berapa itu tadi ayat pertama itu tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai seterusnya sampai 7 ayat itu ya. Jadi ketika Nabi pertama kali menghadapi malaikat Jibril kan dia takut. Kemudian pulang sampai ke rumah itu ketemu Khadijah, minta diselimuti, zamiluni. Dia Nabi Muhammad menggigil ketakutan karena ada makhluk yang gede tadi, malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu yang pertama kali itu tadi. Nah, ketika Nabi Muhammad dia khawatir, saya ini kenapa ya kok seperti itu, apakah saya berbuat yang enggak atau gimana? Makanya Khadijah itu ketika suaminya Nabi Muhammad ini ketakutan minta diselimutin, dia menenangkan. Enggak kok. Ini kok ngendi to malah kaya ngono, enggak seperti itu, tapi ditenangkan, santai. Kalla absyir fa Allah la yuhzikallahu abadan. Santai mawon suami saya. Santai saja. Jenengan tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, engkau selalu menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau selalu berkata jujur. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Wa tahmilu kalla, dan engkau selalu membantu orang yang membutuhkan. Wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang memang terhalang. Engkau bekerja, kemudian upahnya dikasihkan kepada orang yang memang membutuhkan itu tadi. Wa takrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Ini termasuk akhlak mulia Nabi Muhammad, selalu memuliakan tamu. Kalau ada tamu disambut dengan hangat, kemudian betul-betul dijamu dengan jamuan yang istimewa. Wa ta'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu menolong jalan-jalan kebenaran. Ini berarti kan sifat-sifat Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad takut, saya ini kenapa kok ada makhluk menyeramkan. Makanya Khadijah, ya tenang mawon, jenengan tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah. Wong jenengan itu suka silaturahim, suka memuliakan tamu, suka bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu kan sifat-sifat yang mulia semua. Itu tadi akhlak-akhlak mulia. Termasuk memuliakan tamu. Sama persis dengan sifat temannya yang menjadi pendamping Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq
itu betul-betul ketika kaum muslimin secara umum dipersekusi, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy dan betul-betul menjalankan ibadah di kota Mekah itu menjadi suatu hal yang susah. Maka Abu Bakar itu berniat untuk hijrah ke kota Habasyah. Ketika di jalan mau keluar dari Mekah dihadang ketemu dengan Ibnu Dugunnah. Beliau mengatakan ini, "Loh, kamu mau kemana? Saya mau hijrah ke Habasyah." Langsung di-stop. Jangan. Wa inna mislaka la ya Abu Bakar la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu model kayak jenengan itu enggak pantas untuk dikeluarkan dari kampung halamannya. Kenapa? Innaka la taksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang selalu bekerja untuk orang yang enggak punya misalnya. Enggak mampu bekerja, dia bekerja kemudian imbalannya dikasihkan orang yang memang itu tadi, enggak bisa bekerja tadi. La yaksibul ma'dum. Wa tasilur rahim, engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilu kalla, engkau menanggung orang-orang yang lemah. Wa takrid dhaif, engkau selalu menjamu tamu. Sama sifat beliau, sifat Abu Bakar dengan sifat Nabi itu mirip. Selalu menyambung silaturahmi, kemudian membantu orang-orang yang lemah, menjamu ketika ada tamu dan menolong jalan-jalan kebenaran. Jadi dua orang ini sifatnya mirip dan ini adalah akhlak yang mulia. Kayak Ibnu Dugunnah, dia seorang kafir, dia berani menjamin Abu Bakar. Ini Abu Bakar nggak boleh dikeluarkan dari kampungnya. Dia orangnya begini, dia suka menjamu tamu. Nah, termasuk berarti menjamu tamu adalah akhlak yang mulia sejak dulu sampai sekarang. Nah, kita harus tahu bahwasanya menjamu tamu ini adalah sebuah amalan tersendiri, amal soleh tersendiri. Kemudian bagaimana hukumnya menjamu tamu? Kalau kita klasifikasikan tamu itu ada dua macam. Ada tamu yang musafir, yang biasa. Semua hadis-hadis yang tentang memuliakan tamu adalah tamu yang musafir, yaitu tamu yang memang dari luar kota, dia singgah ke tempat kita. Jadi lah memuliakan tamu seperti ini hukumnya wajib. Misalnya kita punya saudara, apalagi saudara ya. Bahkan orang lain misalnya kawan kita dari luar kota pengen singgah di tempat kita, itu kan berarti tamu. Ini hukumnya wajib. Yang wajib itu yang paling yang wajib untuk memuliakan tamunya dengan jamuan spesial. Dengan jamuan spesial itu hari pertama. Jadi 3 hari. Hari pertama itu ya dienak-enakke. Adapun yang hari kedua, hari ketiga itu ya biasa. Yang biasa dimakan oleh keluarga itu ya disuguhkan enggak apa-apa. Kalau hari pertama itu harus seharusnya tamu ini dienak-enakke. Ya di luar kebiasaan keluarga itu. Adapun lebih dari 3 hari ini sudah bukan kewajiban. Yang wajib hari pertama tadi, kemudian hari kedua itu dengan jamuan biasa, yang ketiga itu menyempurnakan. Adapun yang setelahnya itu hukumnya sunnah. Bahkan umpama keluarga itu keberatan, terus penghasilannya pas-pasan, umpama dibebani dengan beban satu orang lagi dia nggak mampu ya, dia boleh jenengan manggete gene wong liya nggih. Boleh kalau memang dia nggak kuat. Tapi kalau memang dia punya rezeki yang berlebih ya kenapa tidak? Berarti kan ada peluang sedekah di situ. Tapi hukumnya sudah tidak wajib lagi ketika sudah lewat 3 hari. Seperti halnya rincian ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu salasu ayyam. Jadi tamu itu berhak untuk dijamu itu pada siang hari dan malam harinya. Kemudian untuk dia bisa menyuguhi tamu tersebut sampai 3 hari. Fama kana wara'a dzalik bahwa shadaqatun alaihi. Selebih dari itu maka hukumnya menjadi sedekah. Nah kalau sedekah kalau dia mampu, kalau nggak mampu ya itu tadi boleh ditolak dengan halus. Ya entah gimana caranya. Kalau memang mampu ya silahkan.
Dan kita kalau bertamu ya harusnya tahu diri, tahu diri. Kalau memang lama di situ mau apalah, mau nyari pekerjaan atau apa ya, yo syukur-syukur melu bayar mangan ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya kasihan yang ditempatin. Ngoten nggih. Nah, ini yang wajib untuk dimuliakan tamu-tamu seperti ini, tamu musafir. Jadi misalnya ada teman kita mau nginep di tempat kita, ini harus kita hormati. Terlebih-lebih lagi saudara kita, kalau saudara kita dari jauh misalnya, dari luar kota datang ke tempat kita, ya harus kita jamu dengan jamuan spesial minimal pada hari pertama. Dibelah ke opo lah, belah ke pitik, belah ke syukur-syukur kayak Nabi Ibrahim tadi belah ke sapi ya. Kalau memang mampu. Dan ini butuh, untuk seperti ini butuh keimanan juga. Butuh keimanan. Kalau enggak ya rumahku sempet nginep hotel wae lah. Biasanya gitu. Ada seperti itu modelnya. Ya kalau kita bisa mungkin kalau memang ya dijamu. Nginep, dijamu dengan jamuan spesial minimal hari pertama dulu. Adapun hari kedua, hari ketiga dengan jamuan biasa enggak apa-apa. Adapun tamu mukim itu ya tamu biasa misalnya seseorang berkunjung ke tempatnya Pak RW misalnya. Ya itu berarti kan tamu dari mukim. Itu apa namanya? Untuk memuliakannya seperti ini hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi enggak harus seperti apa tadi itu tadi enggak harus enak-enaknya ya enggak. Ya kalau adanya air putih ya dikasih air putih, adanya teh ya misalnya dikasih teh ya nggak apa-apa. Kalau itu statusnya tetap tamu. Tapi secara umum menjamu tamu, baik itu tamu musafir mau tamu mukim itu adalah hukumnya apa namanya termasuk akhlak yang mulia. Kalau memang dia mampu untuk apa namanya sedekah dengan baik ya monggo silahkan. Itu tadi kembali kepada keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir itu tadi. Dengan kita semakin kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita di akhirat nanti. Ya, ini butuh keyakinan terhadap hari akhir. Makanya itu tadi. Semua hadis ini tadi Rasulullah SAW membuka dengan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena itu tadi rentetannya, kalau dia beriman kepada Allah kepada hari akhir, dia akan mudah untuk berbicara baik atau diem. Dia akan mudah untuk memuliakan tetangganya, untuk berbuat baik kepada tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Dia akan mudah seperti itu. Kalau dia iman dengan Allah dan hari akhir, maka dia akan mudah untuk memuliakan tamu-tamu yang datang kepada dia, baik tamu musafir maupun tamu yang mukim. Ini yang harus kita cermati. Jadi coba kita ukur diri kita, apakah keimanan kita sudah baik atau belum. Itu tadi bagaimana ketika kita bicara, apakah kita itu nyaring bicara kita atau asal jeplak. Itu termasuk akhlak yang baik. Seperti itu. Kalau dia akhlaknya baik, ya dia akan ngomong nyaring-nyaring dulu. Kemudian dengan tetangga kita minimal dia nggak punya masalah dengan tetangga kita, sering membantu dan lain sebagainya, nggak ganggu. Dan juga dengan tamu-tamu yang datang kepada kita juga berbuat baik. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.